Dan itu saatnya untuk mengedukasi tentang keuangan dalam program Smart Financial Wisdom. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak instrumen-instrumen investasi yang sering kali kita dengar, kadang-kadang juga Anda dengar gaungnya begitu happening sekali. Tetapi apakah mungkin Anda tahu bahwa dalam melakukan sebuah investasi tidak boleh hanya memikirkan tentang keuntungan yang didapat. Ancaman dan juga dampak yang ditimbulkan dari adanya industri terhadap lingkungan juga perlu dipertimbangkan. Nah, apa hubungannya antara investasi dengan upaya pelestarian lingkungan? Mari kita bahas pagi hari ini bersama dengan ketiga narasumber saya yang sudah bergabung di program Smart Financial Wisdom. Yang pertama ada Bapak Ade Yusriansyah. Beliau adalah Direktur Operasional PT BNI Asset Management. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ade. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mas Daril. Terima kasih kesediaan waktunya. Salam kenal Pak Ade. Salam kenal. Baik, dan tidak ketinggalan juga hadir Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau yang disingkat dengan KHATI, ada Bapak Riki Frindo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Riki. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Daryl, terima kasih. Terima kasih waktunya, salam kenal. Dan ini yang tidak boleh terlewatkan hadir ya, ada Pak Muhammad Teguh selaku perencana keuangan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Sehat ya Pak Teguh ya? pagi sehat, alhamdulillah. Oke, baik, baik. Baik, mungkin pertama kita akan ajak Anda untuk, bisa berinteraksi nanti di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa berkomentar di sana, memberikan, masukan positif terhadap bahasan kita, dan jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, tema kita hari ini masih tentang mengenal investasi yang mendukung upaya pelestarian lingkungan. Mungkin saya pertama mau ke Pak Ade. Pak Ade, mungkin boleh disampaikan yang dimaksud dengan investasi hijau itu seperti apa? Oke, Silakan. oke. Terima kasih Mas Daril atas pertanyaannya. Selamat pagi untuk smart listener. Mungkin tadi yang sudah ditanyakan oleh Mas Daril terkait apa sih investasi hijau itu. Ya. Ini kan menarik nih sebenarnya. Jadi Mhm. kalau sebelum kita mulai apa definisi dari investasi hijau, mungkin saya juga mengutip sedikit yang tadi Mas Daril sampaikan. Mhm. Kalau kita lihat kan investasi itu apa? Kalau kita berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kan kalau kita bicara investasi itu adalah penanaman uang atau modal data suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Jadi di sini lebih fokusnya ke aspek ekonomi. Nah, Mhm. kalau kita tambahkan dengan kata-kata hijau, apa Mhm. sih di sini kalau kita melihat kan ada additional aspek yaitu aspek lingkungannya. Di Ya. mana kalau investasi hijau itu ada aspek lingkungan, sosial, dan juga tata kelola yang kita kenal dengan istilah ESG atau Environment, Social, dan Governance. Oke. Tujuannya apa? Selain untuk tujuan kepentingan ekonomi, juga untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Jadi sifatnya ini lebih long term investment, Mas Daryl. Mhm, mhm. Kalau bicara masalah trennya baik di domestik dan juga global seperti apa kira-kira perkembangannya Pak Ade? Nah, kalau untuk trennya sendiri sebenarnya surprisingly ya kalau kita lihat kita lihat dari data beberapa seperti dari Bloomberg, kalau kita lihat bahwa di 2025 sendiri dari total mungkin istilahnya kita kenal dengan aset under management atau AUM yang dikelola oleh MI secara global Mhm. itu akan mencapai lebih dari sepertiga, lebih dari 53 triliun. Angka ini kan sebenarnya cukup besar sekali ya. Ya. Berarti kalau kita lihat orang-orang itu udah mulai diminati bahwa investasi di sektor yang bersifat hijau ini. Kalau Mhm. kita juga itu dengan asumsi pertumbuhannya hanya 15% Mas Oh, Daril per tahunnya. Padahal ya. dalam 5 tahun terakhir ini pertumbuhannya tuh 2 kali lipatnya dari 15% itu 30%. Nah, kalau kita melihat tadi udah bicara di tingkat global, kalau di tingkat domestiknya sendiri menarik juga nih. Kalau di tingkat domestiknya sendiri pertumbuhannya juga cukup signifikan. Kalau kita lihat di angka terakhir di 2022 Mhm. itu untuk jenis produk ETF angkanya sudah di 4,9 triliun atau itu terdiri atas 18 produk dengan pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir itu 81% per tahun compound annual growth-nya. Itu Ah, oke. Oke, baik, baik. Jadi bisa dikatakan sangat signifikan ya Pak Ade, pertumbuhannya di sangat Indonesia juga betul. ya?
Baik. Sebelum break, saya mau sempatkan waktu ke Pak Teguh dulu, nanti Pak Ricky Frindos bisa lebih punya waktu banyak di sesi kedua menjelaskan tentang Yayasan KHT. Pak Teguh, kenapa investasi hijau ini perlu kita edukasikan juga ke Smart Investor, sebaik mungkin juga ke para investor atau mungkin juga calon investor? Pak Teguh, bagaimana pertimbangannya? Tujuan besarnya kan SDGs ya, Sustainable Development Goals, gitu Ya. kan. Nah, suatu investasi kan namanya investasi tujuannya pasti jangka panjang. Kalau jangka pendek ya ada juga investasi jangka pendek. Tapi orang gini, sebuah bisnis Mas Daryl, ketika dia serakah, merusak alam gitu kan, Mhm. ketika dia ini babat hutan, kan lama-lama habis hutannya. Ya. Maka keberlanjutan mah nggak akan berlangsung. Aha. Tapi kalau dia menjaga alam, kan, ketika dia memproduksi menjaga alam, ketika dia menggunakan air, efisien air gitu kan, Mhm. maka nggak terjadi penurunan tanah sehingga banjir dan sebagainya. Maka secara sustainable, secara berkelanjutannya itu, untuk jangka panjangnya itu, maka bisnis akan bergerak dengan baik dan Mhm. memiliki jangka waktu yang panjang gitu. Mhm. Dibandingkan dengan orang hanya gen aja, nggak peduli sama alam, nggak peduli sama hijau, bahkan sekarang nggak peduli sama laut lagi. Maka bukan hanya ekonomi, green economy aja, tapi blue economics gitu sekarang udah mulai ke arah karena luasan laut terutama di Indonesia, luasan laut itu jauh lebih luas kan. Nah kalau itu nggak dijaga ekologinya, maka bisa juga mengganggu alam kan gitu, dan mengganggu proses produksi, mengganggu proses ekonomi, dan itu bisa berpengaruh. Nah, kesadaran untuk berinvestasi, kesadaran untuk menjalankan bisnis secara hijau, secara bahkan biru gitu ya, secara sustainable menjadi meningkat belakangan ini. Mhm. Nah, sehingga harapannya bisnis-bisnis yang menerapkan pada SDGs tadi, Sustainable Development tadi itu memiliki jangka waktu yang lebih panjang, memiliki long lasting lah katakan gitu. Nah, ini yang menjadi minat kan, dan ini menjadi potensi investasi yang keren. Maka tadi angka-angka yang disampaikan oleh Pak Ade itu menjadi suatu hal yang memang harus terjadi karena orang mikirnya bukan bisnis untuk jangka pendek ini, masih bisnis untuk jangka panjang sehingga investasi pun akan sustain untuk jangka yang panjang juga Mas Dery. Oke, baik. Pak Riki ditahan sebentar ya, nanti kita punya Terima waktu kasih. banyak di sesi berikutnya ya, karena masih menjadi sebuah penasaran buat seperti itu juga saya sebetulnya, apa hubungannya gitu loh antara investasi yang mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan hadirnya Pak Riki Frindos selaku Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau KHT. Nanti kita bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Nah, untuk Anda seperti yang ingin berinteraksi silakan, kami sudah buka line komunikasi di WhatsApp 0812 11 12 959 dan kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Silakan memberikan komentar di public chat, tapi jangan lupa berkenan untuk like, subscribe, dan share video ini. Kami akan segera kembali. Mengenal investasi yang mendukung upaya pelestarian lingkungan masih jadi bahasan kita di program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Ade Yusriansyah, Direktur Operasional PT BNI Asset Management. Hadir juga Pak Riki Frindos selaku Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia dan Pak Muhammad Teguh, Perencana Keuangan. Nah, mungkin ini masih menjadi sebuah rasa penasaran untuk Anda seperti itu juga saya pribadi tentang apa hubungannya antara investasi dengan hadirnya Pak Riki Frindos selaku Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Mungkin Pak Riki boleh mohon izin diperkenalkan apa dan bagaimana tentang Hayati ini sendiri? Ya, terima kasih Mas Daryl. Saya dari Yayasan KHT. Yayasan KHT ini adalah sebuah organisasi lingkungan hidup. Kami sudah berdiri hampir 30 tahun. Dulu yang diriin itu Pak Profesor Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup. Dengan beberapa tokoh lainnya, Ibu Erna Witular, Pak Ismet Haddad, dan lain segala macamnya. Nah, KHT itu pada dasarnya memang bertujuan, misi kami itu sederhana, melestarikan dan memanfaatkan alam Indonesia, keanekaragaman hayati Indonesia. Jadi nggak hanya dilestarikan, tapi juga dimanfaatkan. Cuman harus ada syarat. Syaratnya dua. Satu harus adil, yang kedua berkelanjutan. Adil artinya nggak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, tetapi oleh segenap masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang berlokasi di sekitar di mana kekayaan alam itu berada. Yang kedua berkelanjutan. Berkelanjutan artinya nggak hanya dinikmati oleh kita yang hidup hari ini, tetapi juga oleh generasi-generasi di masa yang akan datang. Jadi syaratnya itu adil dan berkelanjutan dan silakan dimanfaatkan. Nah, dalam kerjanya KHT itu memang melakukan intervensi di lapangan, mau laut, hutan, dan sustainable agriculture, dan lain segala macam.
Tapi itu nggak cukup, tapi itu nggak efektif. Karena kami, LSM, lingkungan hidup, nggak mau tugasnya hanya bersih-bersih. Dapat dana, dapat CSR dari perusahaan, tugas kami membersihin sampah di laut, membersihkan polusi di sungai, menanam pohon kembali yang ditebang oleh perusahaan, oleh aktivitas ekonomi. Kami nggak mau juga tukang bersih-bersih gitu ya. Jadi kita harus mencari akar masalahnya. Di mana penyebab kerusakan alam Indonesia, di mana penyebab pemanfaatan alam yang tidak berkelanjutan. Itu semuanya adalah aktivitas ekonomi. Dan aktivitas ekonomi itu didanai oleh investor, oleh financial institution. Oleh karena itu kami pergi ke akar masalahnya. Jika investor, jika financial institution gitu ya mengadopsi prinsip ramah lingkungan, ramah sosial, ketika mereka memberikan pendanaan kepada perusahaan, kepada bisnis, maka kerusakan alam tidak akan terjadi. Itulah alasannya kenapa Yayasan KHT terlibat di sustainable investment. Sejalan dengan prinsip KHT untuk memanfaatkan dan melestarikan alam Indonesia. Singkatnya seperti itu. Wow, luar biasa. Saya merinding loh dengerin visi misi dan gua goals-nya dari Kak Hati ini sendiri. Mungkin ini relate dengan apa yang mau saya tanyakan langsung ke Pak Ade Yusriansyah. Pak Ade, kalau apa yang disampaikan oleh Pak Riki Frinos itu intinya adalah ya kita harus hidup seimbang gitu ya antara apa yang kita dapatkan dengan investasi, kemudian juga impact-nya ke depan itu karena hidup ini masih terus berlangsung. Nah, ini pas sekali kalau saya harus menanyakan tentang sebuah pertanyaan besar tentang apa sih bentuk atau cara yang tepat untuk mengedukasi generasi muda saat ini bagi mereka yang baru mau investasi, pemula atau yang sudah expert di bidangnya, agar mereka bisa lebih paham gitu loh. Investasi nggak hanya untuk diri kita sendiri, profit, cuan, gain, atau segala macamnya, tapi harus punya imbas positif ke lingkungan sekitar. Nah, bagaimana cara tempat edukasinya, Pak Ade? Oke. Eh, Kalau saya mungkin melihatnya siapa aja sih yang wajib mengetahui tentang ESG ini, industri green ini. Ya. Jadi kalau tadi yang dijelaskan oleh Pak Riki ya, jadi kita itu analoginya kita hidup di bumi, siapa aja sih stakeholdernya. Jadi kalau dari saya itu membagi secara tiga, secara besar yaitu kita sendiri selaku individu, yang kedua itu society, masyarakat kita, kemudian ada corporate tadi yang Pak Riki jelaskan. Jadi kalau untuk secara individu, sebenarnya kita mulai dulu dari diri kita masing-masing. Bahwa kita tuh bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup di muka bumi ini. Kemudian kita nanti amplify, kita sebarkan kepada masyarakat, society. Nah, kalau kita lihat lagi, mungkin yang paling bertanggung jawab yang paling besar itu korporatnya, perusahaannya. Jadi kalau kita lihat peran korporat di sini seperti apa sih? Mereka tanggung jawabnya, bagaimana cara mereka mengedukasinya? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya yang kita lakukan saat ini, kita memberikan literasi. Tadi Pak Riki sudah jelaskan bahwa selain aspek finansial juga aspek kelangsungan. Bahwa ini kita nggak cuma hidup sekarang, kita juga harus memikirkan untuk generasi yang akan datang. Korporat harus wajib nih untuk melakukan literasi, melakukan investasi, kemudian mereka juga bisa melakukan hal ini melalui media sosial, kemudian even untuk tren investasinya juga. Jadi misalnya kalau kita bukan hanya semata mencari keuntungan, tapi memiliki aspek kepedulian sosial. Kalau kita ambil contoh yang sangat tren sekarang ini investasi di pembangkit listrik. Dulu mungkin kita fokusnya ke bahan bakar fosil. Sekarang kan kita trennya melihat ada energi terbarukan, solar panel, ataupun nanti dari angin, hidro. Kemudian nanti para pengusaha itu harus peduli terhadap restorasi hutan, ataupun bagaimana cara mereka mengelola limbah. Itu sih, Mas Dari. Oke, ini saya beralih ke instrumennya nih. Ini mungkin Pak Teguh tepat untuk menjelaskan hal ini. Pak Teguh, ini dikuatkan oleh dua statement dari Pak Ade dan juga Pak Riki. Berarti kita harus tahu juga gitu. Cara yang tepat untuk bisa milih investasi yang ramah lingkungan, ini apa yang perlu kita perhatikan, Pak Teguh? Ya, investasi khususnya di sektor keuangan ya, sektor pasar modal lah lebih tepatnya. Sekarang sudah banyak sekali, misalkan dari level reksadana aja. Reksadana yang merupakan instrumen investasinya atau produk investasinya nanti akan masuk di saham-saham ataupun fixed income, obligasi ataupun sukuk yang mendukung kepada SDGs ini, gitu, yang ekologi segala macam. Udah banyak nih produk-produk reksadana. Mungkin BNI Asset Management juga punya atau mungkin akan punya ya, Pak Ade ya. Nah, kalau kita mau investasi di instrumen saham, nah KHT sudah punya indeksnya. Jadi kita bisa pilih saham-saham yang masuk dalam indeksnya KHT. Indeks yang dibuat oleh bursa bekerjasama sama KHT. Gitu ya. Nah,
Jadi karena ada indeksnya, maka reksadana yang mengacu pada indeks itu juga ada, kan gitu. Jadi kita bisa pilih. Yang berikutnya adalah instrumen fixed income, pendapatan tetap, obligasi ataupun suku. Nah, ini juga mulai apa namanya bisa kita pilih lah paling tidak mana perusahaan-perusahaan yang tujuan dari atau proceed dari investasinya itu untuk suatu kegiatan usaha, suatu proceed yang tujuannya adalah mendukung SDGs ini. Dan juga jangan lupa Mas Daryl, sukuk negara yang kemarin diterbit atau sekarang masih dalam penawaran, itu juga green sukuk. Arti sukuk atau instrumen fixed income yang syariah yang dia berdasar pada ekonomi hijau. Maka seperti green sukuk sebutannya itu. Terutama yang baik yang lokal maupun yang apa namanya yang global yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, ini menarik dan juga minatnya secara internasional yang sukuk global itu juga gede banget. Dan ini menunjukkan bahwa awareness-nya semakin tinggi dan juga secara cuan oke juga gitu kira-kira gitu. Nah, itu nggak boleh terlewatkan ya Pak Teguh ya, karena penting sekali ya. Karena kan sustain ya, jangka panjang orang akan menuju ke arah yang sangat jangka panjang gitu kan, sehingga nggak mau kan bisnis untung habis itu mati gitu kan, nggak mau. Investasi kita juga nggak mau kan, untung habis itu nggak ada, alamnya rusak, ada bencana segala macam, banjir segala macam kan, jadi cost-nya jadi makin besar. Maka untuk mereduce itu kita harus pilih instrumen-instrumen investasi yang sustain gitu Mas. Oke, baik, ini menarik, ada indeksnya dari Kehati ya Pak Teguh ya? Tadi yang Pak Teguh sampaikan gitu ya. Nah, Betul. oke, kita perlu cari tahu nih lebih detail ke Pak Riki Afrinos. Pak Riki Afrinos, selain mungkin ada indeks, apalagi mungkin yang sebagai bentuk kontribusi yang dilakukan oleh Kehati untuk bisa melakukan pelestarian lingkungan hidup selain tadi ada Green Index tadi? Ya, gini, memang kalau investasi hijau itu secara garis besar kita bisa grup dua besar. Gitu. Satu adalah investasi hijau, investasi berkelanjutan yang fokusnya adalah berinvestasi pada perusahaan, pada bisnis, pada proyek yang menghindari dampak negatif pada lingkungan atau masyarakat. Yang kedua adalah kita berinvestasi hijau tujuannya adalah berinvestasi pada bisnis, perusahaan, proyek yang memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat. Itu dua grup besarnya. Nah, Kehati melakukan inisiatif di dua grup besar ini. Yang pertama adalah kita meluncurkan indeks ESG di pasar modal tahun 2009. Jadi 14 tahun yang lalu Kehati sudah melakukan ini. Indeks saham ESG yang pertama di Indonesia, yang pertama di Asia Tenggara. Itu diluncurkan oleh Yayasan Kehati 14 tahun yang lalu. Tujuannya apa? Tujuannya kami memberikan kesempatan kepada masyarakat. Masyarakat kalau beli saham di Bursa Efek, pengennya beli saham perusahaan yang ramah lingkungan, ramah sosial dengan tata kelola yang baik. Mereka nggak punya kemampuan untuk melakukan analisa tersebut. Don't worry, Kehati melakukan untuk mereka. Kehati yang men-screening, yang menganalisa perusahaan tersebut, dan kemudian memberikan list perusahaan ini loh, the best companies in Jakarta Stock Exchange berdasarkan kinerja environment, sosial, dan governance mereka. Investor silakan berinvestasi di saham-saham tersebut. Dan yang lebih gampang lagi, kami juga bekerja sama dengan fund manager, dengan BNI Asset Management contohnya. Jadi kemudian BNI misalnya meng-create produk reksadana dan kemudian mengalokasikan dana dari nasabah ke saham-saham yang telah dipilih oleh Yayasan Kehati dalam bentuk kerjasama dengan BNI Asset Management. Itu adalah cara paling sederhana, paling gampang untuk masyarakat berpartisipasi, making investment, make some money out of it, tetapi juga berkontribusi dengan memilih perusahaan yang lebih ramah lingkungan, lebih ramah sosial. Easy, nggak terlalu sulit sebetulnya. Ada inisiatif Yayasan Kehati lainnya, mungkin saya bisa share di waktu berikutnya atau di lain sesi berikutnya kan ya Pak Riki Afrinos ya. Baik, kita akan break sejenak, nanti kita akan sambung lagi di sesi berikutnya. Komentarnya masih kami nantikan di 0812 11 12 959. Jangan lupa kami live audio visual di kanal YouTube. Saya mau ucapkan selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung di kanal YouTube. Nanti komentarnya kita tanyakan dari Pak Kevin Dalame, Ibu Puspa Dewi Liman, dan juga Mas Wawan Ridwan. Dan jangan lupa Smart Research juga bisa ikuti polling kami. Apakah Anda tahu ada investasi hijau yang ramah lingkungan? Cukup jawab iya atau tidak saja di pojok kanan dari kolom chat polling kanal YouTube Smart FM. Kami akan segera kembali. Ya baik, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Kita masih membahas tentang mengenal investasi yang mendukung upaya pelestarian lingkungan bersama dengan Pak Ade Yusriansyah. Beliau adalah Direktur Operasional PT BNI Asset Management. Hadir pula Pak Riki Afrinos selaku Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau KHATI, dan Pak Muhammad Teguh, Perencana Keuangan. Nah, kita bacakan komentar-komentar yang masuk dulu di kanal YouTube. Nanti Anda juga bisa ikutan untuk bergabung karena ada polling singkat yang kami berikan untuk Anda. Apakah Anda tahu ada investasi hijau yang ramah lingkungan? Cukup jawab iya atau tidak saja di kolom chat dari
YouTube Smart FM. Baik, saya mau langsung menanyakan ini pertanyaan yang masuk di kanal YouTube. Ada Pak Rudi Irwansyah. Selamat pagi. Untuk investasi hijau ini sangat menarik sekali, tapi sebagai pelaku, apakah ada permodalan yang diberikan oleh BNI? Mudah atau sulitkah kira-kira untuk pendanaan tersebut? Mohon tipsnya. Oke, baik. Ini mungkin tepat dijawab oleh Pak Ade. Nanti boleh Pak Riki menambahkan atau Pak Teguh. Silakan Pak Ade. Oke, ini pertanyaannya mungkin lebih terkait dengan pembiayaan kali ya. Ya. Kalau di BNI sendiri, kalau kita lihat di apa namanya itu di corporate presentasinya mereka, sebenarnya BNI sendiri fokus terhadap pembiayaan hijau ini cukup besar. Bahkan kalau kita mengacu ke dalam Bursa Efek Indonesia di indeks sendiri, BNI sendiri merupakan salah satu konstituen dari Yayasan Kehati. Begitu ya Pak Riki, benar ya Pak? Iya, Pak. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi ratingnya ESG BNI dari MSCI, itu ratingnya di A. Jadi sebenarnya sudah pasti BNI itu merupakan salah satu corporate yang peduli terhadap kegiatan aktivitas pembiayaan yang fokus kepada investasi hijau, Mas Darren. Oke. Baik. Saya mau langsung ke pertanyaan berikutnya saja karena waktu kita sangat terbatas. Pak Wawan Ridwan, yang pernah saya tahu BNI mendukung masyarakat di Kampung Panis Ujung Kulon dengan merehabilitasi terumbu karang, mendukung penanaman mangrove di beberapa lokasi di Indonesia. Apakah ini satu dari sekian banyak program yang pernah dilakukan, Pak Ade? Ya, kalau boleh menjelaskan malah terkait dengan BNI aset manajemennya sendiri ya, Mas Darren. Kita itu di Februari 2023 ini, baru bulan kemarin itu kita itu berkoordinasi dengan salah satu LSM di Bali, itu melakukan penanaman mangrove sebanyak 2.000 pohon. Nah, itu merupakan satu wujud nyata dari BNI Asset Management. Kita berkolaborasi dengan BNI, kemudian dengan masyarakat lokal sekitar untuk memperbaiki lingkungan. Nah, ini duitnya dari mana? Selain dari kolaborasi dengan BNI, ini kita menyisikan sedikit dari pendapatan yang kita dapat dari salah satunya reksadana terkait dengan kita punya reksadana indeks dengan Serikati. Kita udah dipercaya nih, terima kasih banyak sama Pak Riki bahwa BNI ikut serta diperbolehkan mempunyai indeks Sri Kehati. Jadi kita dari pendapatan dari BNI AM, dari kita mengelola indeks tersebut, kita sisihkan untuk kegiatan CSR-nya kita yang terkait dengan green ini, Mas Daril. Ya. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan berikutnya dari Pak Kevin Dalame. Selamat pagi, sebagai perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, boleh di-share nggak Pak, aktivitas apa saja yang telah dilakukan oleh BNI Asset Management dalam mendukung pelestarian lingkungan? Salah satunya tadi yang sudah disebutkan tadi ya, Mas Daril, yang kemarin kita peduli, terus kemudian terkait dengan kondisi lingkungan, kita melakukan penanaman mangrove, kemudian secara itu juga kita ada aktivitas melakukan CSR lain seperti rencananya, bahkan kita akan bekerja sama dengan BNI Seoul dan juga Kedubes di sana akan memberikan beasiswa kepada teman-teman di pekerja migran Indonesia di luar negeri untuk kegiatan yang terlibat dengan corporate social responsibility-nya BNI Asset Management. Oke, baik. Ini sudah terjawab seluruh pertanyaan yang masuk di kanal YouTube. Mungkin saya coba mau relate-kan dengan apa yang menjadi produk pelestarian lingkungan hidup ya, yang dijalankan oleh Yayasan KHT. Boleh disampaikankah informasinya Pak Riki Firdaus? Karena saya yakin ada perbedaan juga nih dengan investasi-investasi lainnya. Nanti sebelum dikuatkan oleh Pak Teguh tentang risiko, kalau kita hanya investasi yang mementingkan keuntungan semata. Mungkin ke Pak Riki dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak. Kami dari organisasi lingkungan hidup yang kami lakukan adalah menjangkau, reach out ya, bekerja sama dengan para investor financial institution termasuk dengan BNI Asset Management. Jadi bagaimana kolaborasi ini? Satu, KHT memilih perusahaan-perusahaan saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia berdasarkan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kami seleksi perusahaan tersebut, kami skor perusahaan tersebut, kami analisa perusahaan tersebut, dan kemudian kami putuskan di sebuah komite ESG Yayasan KHT yang juga berisikan para tokoh-tokoh di luar Yayasan KHT. Kami kemudian keluarkanlah inilah list saham perusahaan di Bursa Efek yang menurut kami paling ramah lingkungan, ramah sosial, dan kami masukkan ke dalam sebuah indeks, contohnya indeks Sri KHT. Dan kemudian kami bicara kepada teman-teman di pasar modal, BNI Asset Management misalnya,
please tolong dorong dong masyarakat supaya kalau beli saham itu saham yang ramah lingkungan, ramah sosial yang tadi Yayasan KHT sudah pilih. Yang kemudian BNI Asset Management create reksadana. Nasabah, ibu bapak bisa beli reksadana BNI, kemudian BNI akan melokasikan dana tersebut investasikan ke saham-saham yang dipilih oleh Yayasan KHT, saham yang ramah lingkungan. Dan kemudian seperti tadi Pak Ade menyampaikan, sebagian sedikit lah dari fee yang di-charge oleh fund manager atau BNI kepada nasabah disumbangkan kepada Yayasan KHT, yang Yayasan KHT gunakan dana tersebut kepada aktivitas lingkungan Yayasan KHT. Jadi konsep reksadana Sri KHT ini, ESG reksadana ini, satu, ibu bapak beli reksadana, insya Allah ada financial return. Yang kedua, ibu bapak berinvestasi hanya kepada perusahaan yang lebih ramah lingkungan, yang lebih ramah sosial. Yang ketiga, bapak directly berkontribusi dari donasinya kepada Yayasan KHT yang kami gunakan kepada aktivitas pelestarian alam, pemberdayaan masyarakat di berbagai tempat di Indonesia. Khususnya yang terkait dengan fund manager ini adalah di daerah Indonesia Timur. Jadi sekali berinvestasi ada 3 hal yang ibu bapak bisa lakukan: financial return, make sure berkontribusi terhadap alam, yaitu tidak berinvestasi di perusahaan yang kurang ramah lingkungan. Yang ketiga, ada donasinya yang directly dihibahkan ke KHT dan KHT pakai dana tersebut. Itulah konsep dari reksadana Sri KHT, ESG reksadana yang kerjasama antara Yayasan KHT dengan berbagai fund manager dan tentu termasuk BNI Asset Management. Oke, Pak Riki, apakah hal yang Bapak sampaikan tadi itu merupakan satu perbedaan dengan investasi lainnya, Pak Riki? Tentu, karena kami di sini dengan spesifik mendorong investor berinvestasi hanya di perusahaan yang ramah lingkungan, ramah sosial, berdasarkan kriteria analisa yang dilakukan oleh Yayasan KHT. Jadi tidak hanya financial return, analisanya nggak hanya financial analysis, tapi juga environmental social analysis. Tapi kalau boleh saya tambahkan sedikit lagi, Mas Daryl, berdasarkan studi di berbagai negara, globally, berdasarkan studi Yayasan KHT sendiri di Indonesia, dalam jangka panjang, jika ibu bapak pilih perusahaan yang ramah lingkungan, beli saham perusahaan yang ramah lingkungan, kinerjanya dalam jangka panjang, ini berdasarkan historical performance, itu lebih baik dari perusahaan yang nggak ramah lingkungan, nggak ramah sosial. Jadi you do it at once gitu ya, beli saham, berkontribusi terhadap lingkungan, pada saat bersamaan, insya Allah gitu ya, on average in the long run, kinerjanya juga lebih baik. Itu ada penjelasan secara akademis, ada penjelasannya. Oke, baik-baik. Ini semakin menguatkan ya sebetulnya kalau kita mau investasi ya banyak pertimbangan yang perlu dilakukan ya Pak Riki ya dan juga Pak Ade ya. Nah mungkin Pak Teguh boleh lebih menguatkan Pak Ade sebagai sebuah bentuk pemaparan lebih lanjut. Apa sih resikonya Pak Teguh kalau kita itu hanya investasi yang mikirnya tuh mentingnya tuh hanya cuan, profit, keuntungan semata-mata tanpa harus memikirkan dampak lingkungan hidup. Apa resikonya Pak Teguh? Risikonya investasi kita pada produk atau pada perusahaan atau pada usaha yang bisa saja nggak sustain, yang bisa saja berhenti karena faktor-faktor alam yang dia rusak sendiri. Itu risikonya. Sementara kalau kita berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan lah, singkat ceritakan gitu ya, itu maka kita akan terhindar dari risiko itu. Tapi perlu diingat juga, smart listener, Mas Darir, bahwa risiko investasi tetap melekat. Artinya jangan sampai kemudian, wah Pak Teguh bilangnya nggak ada risiko nih, ternyata ada risiko juga, bisa nilai turun. Nah itu risiko itu tetap melekat. Nanti kalau bicara risiko, saya udah investasi ini di yang hijau nih, tapi kok harganya turun. Nah itu mah risiko investasi biasa, benar. Yang melekat juga untuk di semua instrumen investasi, yang melekat juga di semua sektor, mau yang hijau, mau yang nggak hijau gitu kan, mau yang SDGs maupun nggak. Tapi begitu kita bicara tentang SDGs ini, maka benefit-benefit yang tadi disampaikan oleh Pak Riki, misalkan tadi cuannya insya Allah tetap dapat, gitu kan? Kita mendukung dari 2 sektor tadi, yang tidak merusak maupun yang berkontribusi positif kepada hijau tadi itu, gitu kan? Dan juga turut sumbangsih seperti kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh banyak manajer investasi termasuk BNI Asset Management ini. Gitu Mas. Oke, baik. Kita break sebentar, nanti kita sambung lagi di sesi terakhir karena ada pertanyaan yang masuk lagi Pak dari Pak Wawan Ridwan. Pertanyaannya ke Pak Ade ini tepat sekali untuk nanti dibahas. Apakah ada kemudahan persyaratan untuk meminjam modal dari BNI untuk individu atau kelompok yang mau berusaha dalam pengelolaan sumber daya alam? Nanti Pak Ade kita bahas lebih detail ya di sesi terakhir ya. Sebentar, kami akan kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan waktu tidak terasa sudah sampai di sesi yang terakhir ya tentang mengenal investasi yang mendukung upaya pelestarian lingkungan. Nah, agar lebih hemat waktu mungkin saya memberikan kesempatan Pak Ade untuk bisa menjawab pertanyaan ini walaupun ini di luar konteks bahasan kita tapi sebenarnya saya juga perlu tahu tentang hal ini mengenai permasalahan kemudahan persyaratan untuk meminjam modal dari BNI baik individu dan juga kelompok agar mereka itu yang mau berusaha ada kesempatan dalam mengelola sumber daya alam. Silakan Pak Ade, singkat saja. Oke, makasih Mas Daril. Mungkin kalau untuk terkait dengan kemudahan persyaratan, mungkin nanti bisa lebih didiskusikan nanti di cabang-cabang atau di sentra terdekat. Cuman kita mau highlight di sini aja bahwa BNI itu fokus pembiayaannya salah satunya adalah di investasi perusahaan yang terkait dengan green, hijau. Jadi kalau kita mention terkait total pembiayaan BNI di industri green ini, kalau lihat angkanya per Juni itu sudah mencapai 176 triliun. Lebih dari 176 triliun atau 28,6% dari total portfolio BNI yang kepada perusahaan yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Dan yang harus digarisbawahi, kebanyakan itu merupakan UMKM. Jadi untuk fokus pembiayaan di industri hijau ini bukan cuma corporate, BNI itu peduli juga terhadap UMKM dan bahkan portfolio bisnisnya yang difokus di pembiayaan hijau ini mencapai lebih dari 176 triliun atau hampir 30% dari portfolio pinjamannya BNI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik baik. Mungkin boleh menghubungi bank BNI terdekat di kota-kotanya Smart Research ya, termasuk yang tadi menanyakan ya. Baik, Pak Ade mungkin boleh langsung diperjelas dan juga didetailkan tentang produk reksadana yang dimiliki oleh BNI AM. Apakah ini juga total mendukung pelestarian lingkungan dan apa saja produk reksadana sebagai sebuah pertimbangan untuk Smart Research, Pak Ade? Silakan. Eh, Tadi kita sudah berkolaborasi, terima kasih diberikan kepercayaan oleh Yayasan Kehati, kita sudah launching satu produk yang kita namain Reksadana Index BNI AM Sri Kehati. Surprisingly, kita itu launching di Januari 2023. Sekarang posisi AUM-nya di awal Maret ini sudah hampir 200 miliar. Itu angka menurut kita cukup fantastis untuk suatu produk yang baru diluncurkan. Kita expect nanti ke depannya itu akan lebih bertumbuh lagi. Nah, yang jadi fokusnya tadi selain ini kalau kita lihat kemarin teman-teman sudah melakukan backtesting sebenarnya secara kinerja itu kinerjanya lebih baik. Jadi dari aspek cuan sudah pasti dapat gitu kan. Kemudian saya fokusnya juga tentang perusahaan ini biasanya berumur lebih panjang. Karena kalau kita lihat mereka terus berinovasi, produk-produk yang dikembangkan itu ramah lingkungan, kemudian mereka mempunyai kredibilitas yang tinggi karena perhatiannya terhadap lingkungan sehingga dipercaya para investor, kemudian mereka juga melakukan efisiensi yang cukup baik dalam pengelolaan sumber daya manusia dan yang sangat kita gaung-gaungkan saat ini ada mereka comply dan governance terhadap peraturan dari pemerintah terkait wawasan lingkungan. Baik baik, Pak Ade, terima kasih. Pak Riki, boleh nggak disampaikan tentang di mana dan juga bagaimana, Smart Listeners ini secara keseluruhan bisa memulai investasi yang ramah lingkungan? Mohon tipsnya, Pak Riki. Mikrofonnya, Pak. Oh sorry, halo. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ade, yang paling gampang ya tinggal datang ke perusahaan manajer investasi, termasuk tentunya BNI Asset Management dengan berinvestasi di reksadana Sri Kehati misalnya. Karena menurut saya itu apa yang kita lakukan ya dengan berinvestasi di saham atau produk investasi yang ramah lingkungan itu kita berbuat buat diri sendiri sebetulnya. Kalau kita biarkan perusahaan, kita biarkan bisnis mengeksploitasi alam berlebihan, kita juga sebagai masyarakat yang rugi gitu. So you can do your own gitu ya untuk berkontribusi dengan menjadi investor yang ramah lingkungan yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada kita juga dan terutama anak cucu kita. Jadi paling sederhana silakan hubungi manajer investasi Ibu Bapak dan tentu BNI Asset Management yang ada hari ini, tinggal tanya ke mereka apa produk dari mereka yang ramah lingkungan, yang ramah sosial. Kita bisa mulai dari reksadana. Yang ingin berinvestasi langsung beli saham juga silakan lihat indeks Sri Kehati, lihat isi saham di dalamnya. Itulah saham-saham yang dari hasil analisa Kehati lebih ramah lingkungan, lebih ramah sosial. Tentu selalu saya sarankan berinvestasi yang terdiversifikasi, berinvestasi yang dikelola oleh profesional akan lebih nyaman, akan lebih baik jika memulainya dengan memberikan kepercayaan kepada para fund manager yang profesional di bidangnya.
Oke, sebelum kita ambil konklusi dari masing-masing, narasumber, Pak Ade dan juga Pak Riki, mungkin saya mau ke Pak Teguh dulu. Pak Teguh, silakan boleh dikasih, sedikit harapan lah atau mungkin juga secerca harapan bagi smart listeners yang, mungkin ingin investasi tapi belum ada kesadaran kalau investasinya itu tidak hanya berdampak pada diri sendiri saja, tapi harus juga ikut melestarikan lingkungan. Apa harapan besar yang mau Pak Teguh sampaikan? Ya, ada 3 tujuan utama atau 3 karakteristik dari SDGs itu. Yang pertama ramah lingkungan tadi. Mhm. Yang kedua ramah sosial. Jadi nggak untuk egoisme sendiri-sendiri, tapi juga untuk lingkungan sekitar. Tadi Pak Riki tadi juga menyampaikan bahwa untuk orang-orang yang di sekitar industri tersebut, di sekitar pabrik misalkan kalau saya berupa pabrik, itu juga nanti hubungan interpersonal. Sehingga tidak ada lagi nanti orang-orang yang berada di sekitar lingkungan industri, lingkungan korporatnya itu menjadi berdampak secara sosial. Dan yang ketiga, ini yang menurut saya paling keren gitu, yaitu adanya governance tata kelola yang baik. Sebuah perusahaan, Mas Daril, ketika dia tata kelola dengan baik, gitu kan, kira-kira lebih baik nggak daripada yang di tata kelolanya amburadul gitu. Nah, ini kan akan berdampak pada profitabilitas. Bukan hanya itu sebetulnya, bukan hanya profitabilitasnya aja, tapi juga berdampak pada keberlangsungannya, sustainability-nya. Kan nggak mau ya kita beli sahammu bagus nih, naik, tiba-tiba nyungsep, bukan karena bisnisnya, tapi karena rusak alamnya, karena sosialnya bergejolak di sekitar pabriknya. Kan bisa langsung nyungsep tuh, tiba-tiba pabrik itu didemo oleh masyarakat sekitar, dan mengakibatkan korban dan kerusuhan, sehingga mogok, macet, produksinya tuh macet, nggak bisa beraktivitas lagi. Kan berpengaruh pada cuannya, berpengaruh pada keberlangsungannya. Habis itu dituntut oleh masyarakat sekitar untuk ditutup pabriknya itu. Selesai udah aktivitas produksinya. Nah, kita kan nggak mau kayak gitu. Sehingga 3 hal itu menjadi penting. Ramah lingkungan, ramah sosial, sama dikelola dengan tata kelola yang baik. Nah, itu saya kira plus point dari kalau kita investasi berpaku pada SDGs tadi, Sustainable Development Goal. Oke, Pak Teguh di ujung semangat sekali ya udah mau closing-nya. Baik, kita ambil konklusinya singkat saja. Semangat, Pak Teguh. Masing-masing 1 menit ya. Pak Ade, silakan. Apa konklusi yang mau sampaikan? Tadi sebenarnya saya sudah lengkap semua yang disampaikan oleh Pak Riki dan juga Pak Teguh. Jadi 3 hal tadi yang pasti kalau kita mau investasi, kepinginnya sih cuan gitu kan. Itu satu hal, aspek ekonomi terpenuhi, aspek finansial. Yang kedua, aspek lingkungan, sustain. Ini akan berdampak long run kepada dapat dinikmatin juga oleh anak dan cucu kita. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan juga bahwa perusahaan yang peduli dengan ESG ini keberlangsungan hidup usahanya, going concern-nya in the long run juga kinerjanya lebih baik. Jadi kita mudah-mudahan tidak harus terlalu mikir, aduh gimana ya nanti perusahaan ini ke depannya apakah bertahan atau enggak. Mungkin itu 3 aspek yang mungkin bisa jadi pertimbangan para investor untuk melakukan investasi terkait dengan industri green ini. Oke, baik. Singkat saja Pak Riki. Ya, investasi yang berkelanjutan, investasi hijau ini adalah investasi yang sebuah keniscayaan yang kita nggak bisa elakkan lagi. Kalau kita ingin planet bumi ini survive, ingin anak generasi kita di masa akan datang survive gitu ya, kita tidak memberikan dosa, meninggalkan alam yang parah buat generasi muda di masa yang akan datang, maka kita harus berinvestasi secara sustain, investasi pada bisnis, pada proyek, pada saham, pada instrumen keuangan yang ramah lingkungan, yang ramah sosial, dan lebih baik lagi yang berkontribusi langsung terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi sebuah keniscayaan, sebuah hal yang tidak bisa terelakkan lagi, sebuah bagian hakikat kita sebagai manusia ketika berinvestasi, you have to take care into your investment decision, aspek environment dan aspek sosial. Baik. Pak Teguh mau menambahkan, silakan singkat saja. Lengkap banget, udah nggak ada cara lain kecuali mulai sekarang investasi kita ubah semuanya kepada yang sustainable. Karena untuk keberlangsungan bumi kita juga dan untuk keberlangsungan kita juga. Oke, baik. Sebenarnya Anda bisa saksikan cuplikan acara pada pagi hari ini di Instagram BNI Asset Management. Jadi jangan lupa follow Instagramnya sekali lagi. Pak Ade Yusriansyah, terima kasih. Terima kasih banyak dari Pak Riki Finus, terima kasih. Terima kasih. Pak Teguh juga terima kasih banyak. Sebenarnya terima kasih. Videonya kami simpan di kanal YouTube Smart FM. Jadi bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh apa sajakah investasi yang ramah lingkungan dan tidak hanya memikirkan keuntungan semata, silakan putar ulang tayangan ini yang kami simpan di kanal YouTube Smart FM. Terima kasih buat Anda sudah bergabung. Saya Daril Adam. Saya Muhammad Teguh. Saya Ade Yusriansyah.
Saya Ricky Frindos. Smart Financial Wisdom. Smart way Smart way to to happiness. Happiness.